Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'du, yang terhormat Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI, yang pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah. Pada saat ini kami akan mempresentasikan dengan tema ilmu tajwid. Kami atas nama Muhammad Raqibul Khairi dengan NIM 2021 0960 11927. Terus selanjutnya kami akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa diderivasi dari masdar fi'il atau kata kerja. Jawwada yujawidu. Tajwid merupakan ekuivalen dari kata at-tahsinu masdar dari fi'il hasana yuhasinu. Sehingga apabila dikatakan tahsinul Quran, berarti makna kata tersebut sepadan dengan kata tajwidul Quran. Dalam bahasa Indonesia, tajwid adalah membaguskan, yang bermakna membuat supaya bagus. Dalam artian, setiap orang yang mempelajari ilmu tajwid Al-Quran berarti berusaha agar bacaan Al-Quran mereka bagus sesuai kaifiyah tajwid yang ada. Sedangkan secara istilah kata tajwid menurut Imam Al-Jazari, yaitu tajwid ialah memberikan setiap huruf haknya berupa sifat-sifat hak yang juga mustahaknya, mengembalikan setiap huruf ke dalam makharijul hurufnya aslinya, serta konsisten dalam membaca lafaz-lafaz yang sama hukumnya. Jadi kita melafadzkan sesuai dengan kaidah asli hurufnya. Alif kita ucapkan alif, kha kita ucapkan kha, atau ain kita sesuaikan makharijul hurufnya ain. Maka inilah menurut Imam Al-Jazari. Tidak semata-mata kita mengucapkan hanya saja hak berbeda dengan hak, otomatis seperti itu. Nah, inilah ilmu tajwid. Sehingga apa nanti maknanya jelas berbeda bila kita melafadzkan hurufnya juga berbeda. Sejarah lahirnya ilmu tajwid. Al-Quran adalah kalamullah, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Bacaan Al-Quran diterima secara talaqi dan musyafahah dari mulut ke mulut. Nah, proses turun dan sampainya Al-Quran kepada kita ini menunjukkan bahwa Al-Quran diambil dengan jalan riwayat, dan ada kaifiyah tertentu, cara-cara tertentu untuk melafadzkan, untuk membacakannya. Secara amaliyah atau prakteknya, peletakan dasar ilmu tajwid adalah Rasulullah SAW. Sebab beliau menerima Al-Quran bersama dengan tajwidnya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril. Begitupun para sahabat dan tabi'in seterusnya mengambil bacaan qiraah Al-Quran dari Rasulullah bersama dengan tajwidnya. Akan tetapi pada saat ini belum ada sebutan khusus untuk ilmu ini. Pendapat paling kuat pada praktek ilmu tajwid secara teori adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Hakani, lahir pada tahun 248 Hijriah dan wafat pada tahun 325 Hijriah. Karya tulis Abu Musa dikenal dengan nama Al-Qasidah Al-Haqqaniyah, di mana tulisan itu menjadi sangat berpengaruh pada perkembangan tajwid selanjutnya dan melahirkan generasi para ulama abad ke-5 Hijriah yang menuliskan kitab-kitab serupa. Mereka diantaranya yaitu 1. Abu Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'idar Razi, wafat tahun 410 Hijriah. Yang kedua, Abu Muhammad Makki bin Abu Talib Qaisi, ini wafat tahun 437. Yang ketiga yaitu Abu Umar Utsman bin Sa'adat
Ad-Dani. Ini wafat tahun 444 Hijriah. Mereka semuanya ini adalah ulama tajwid generasi pertama. 3 ulama inilah yang mempopulerkan istilah tajwid dalam karya-karya mereka, khususnya pada masa Abu Umar Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Istilah tajwid sudah dikenal untuk menyebutkan makharijul huruf dan sifatul huruf. Setelah itu lahirlah para ulama qiraah penerus lainnya. Mereka terus menerus menulis tentang kitab-kitab ilmu tajwid. Selanjutnya yaitu hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, di mana satu daerah bila ada satu sudah belajar maka gugur untuk yang lainnya. Artinya mempelajari ilmu tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang saja. Namun catatannya, jika dalam suatu kaum tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosalah kaum itu. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan aturan tajwid adalah fardhu ain atau merupakan kewajiban individu. Karena apabila seorang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, maka hukumnya berdosa, bisa berubah maknanya. Nah, ini manfaatnya belajar ilmu tajwid. 1. Mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui adab dan tata krama membaca Al-Quran. Yang keempat, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Yang keenam, melatih pengucapan bahasa Arab yang bagus, mengeluarkan huruf-hurufnya sesuai dengan maqaridul hurufnya. Yang ketujuh, menjaga makna Al-Quran. Otomatis apabila lafadznya betul, hurufnya betul, maknanya juga akan terjaga. Dari ini semuanya dapat kita simpulkan bahwa ilmu tajwid dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tata cara pengucapan huruf Al-Quran dari segi makharijul huruf dan sifatul huruf, baik hak maupun mustahak, serta segala huruf hukum qiraah yang terkandung di dalamnya. Ilmu tajwid memiliki beberapa luang lingkup, yaitu makharijul huruf ar-robiyah, as-sifatuz zatiyah lil huruf, dan as-sifatul aradiyah. Ya. Peletak dasar ilmu tajwid secara teori adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani, lahir pada tahun 248 Hijriah dan wafat pada tahun 325. Jadi ini karya tulis Abu Musa dikenal dengan nama Al-Qasidah Al-Haqqaniyah, di mana tulisan ini menjadi sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu tajwid selanjutnya dan melahirkan generasi para ulama abad ke-5 Hijriah yang menuliskan kitab-kitab serupa. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.